Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deni Fatmawati. Kali ini akan membagikan tutorial quizzes. Tanpa perlu aplikasi, kita klik Google Chrome dan kita ketikkan quizzes. Oke, di sini ada. Langsung saja. Baik, di sini ada banyak pilihan ya. Join a game, login. Join a game ketika kita sudah diberikan kode dari si pembuat quiz. Baik, kita di sini saja. Langsung klik. Untuk pengguna baru, kita perlu untuk sign up terlebih dahulu. Lewat dari sign up sini bisa, atau get started di sini juga bisa. Kita bisa sign up with Google atau memasukkan email kita untuk pengguna baru. Tetapi kalau kita sudah mempunyai akun di Quizzes, kita hanya tinggal login. Oke, saya klik login with Gmail. Masuk akun saya. Sama ya, ketika untuk yang sign up. Baik, di sini akan saya jelaskan. Di sini adalah view profile, create new quizzes. Ini nanti yang kita akan buat untuk membuat new quiz. Find a quiz untuk menemukan atau mencoba beberapa soal-soal yang ada dalam quizzes. Ini my quizzes berisi soal-soal quiz yang sudah saya buat. Ini ada beberapa soal yang sudah saya buat. Jadi dia bisa ditemukan di sini. Report ini adalah berisi jawaban-jawaban dari si pengguna quizzes yang mengikuti mengikuti tugas quiz yang kita buat. Tuh ya, di sini ada. Tuh, untuk part kemarin banyak sekali yang mengikuti, alhamdulillah. Classes, di sini kita bisa meng-add student. Jadi kita bisa menginput atau memasukkan murid kita, siswa kita, sehingga mereka akan bisa secara langsung mengerjakan kuis. Collection ini bisa kita tambahkan ketika kita lihat-lihat kuis ini, kemudian ada yang cocok. Nah, itu kita bisa tambahkan di collection. Sepertinya ada beberapa yang bagus, ini bisa aku pakai, ditambahkan di collection. Memes ini adalah berisi seperti iklan ya, namun bukan iklan, berisi produk namun hanya gambar-gambar agar memberikan ketertarikan pada siswa. Setting sudah ya, kemudian log out. Baik, kita ke create new quiz di sini. Untuk pertama, name this quiz. Misalkan saya ingin membuat penilaian harian kelas 5 tema 1 subtema 1. Judul ya, ini judul, jadi terserah Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini adalah subjects atau mata pelajarannya. Kemudian karena saya tema dan tidak ada mencakup di sini, maka saya pilih other lainnya. Dan next. Nah, kita masuk di sini. Ada beberapa link, ada beberapa tombol. Di sini ada new questions. Adalah kita membuat pertanyaan baru, sehingga kita sudah terlebih dahulu menyiapkan pertanyaannya apa, sehingga kita tinggal nanti menuliskan di quizzes ini. Kemudian atau teleport. Kalau teleport ini kita bisa langsung jadi. Saya coba ya. Nah, di sini. Ini adalah quizzes yang sudah ada. Quiz-quiz yang sudah ada dalam quizzes. Jadi kalau kita menginginkan salah satunya karena kita tidak cukupnya waktu, misalnya ini kelas 2 tema 8 subtema 1, kita teleport aja, kita klik, kemudian dia sudah jadi. Kita
menyalin dari yang ada. Cuman saya tidak pernah menggunakan teleport karena saya lebih prefer ke new questions, membuat sendiri. Terlebih dahulu sebelum membuat sendiri kita add quiz. Nah, di sini gambar biar lebih cantik lagi. Saya berikan gambar buku biasanya. Language-nya kita pakai Indonesia saja. Indonesian. Dan kelas berapa? Grade 5th. Oke. Public, visible to everyone. Private, visible to you. Hanya kita yang bisa melihat. Tapi di sini public ya. Oke, kalau sudah kita save. Baik. Kita gunakan yang ini ya. New question di sini berisi beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, atau open-ended question. Saya jika menggunakan quizzes lebih prefer ke multiple choice. Oke, kita klik ya. Siapkan dulu Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Nah, di sini pada layar Anda bisa Anda lihat ini questions 1. Write your questions here. Di sini tempatnya soal, ini tempatnya jawaban. Dan kita bisa menambahkan jika ingin optionnya 5, kita add answer option. Jadi sampai 5 kita bisa menggunakan pilihan optionnya itu. Namun saya biasanya 4 saja. Di sini ada untuk menambahkan simbol-simbol matematika. Nah, seperti ini. Simbol-simbol matematika bisa ditambahkan. Kemudian untuk menambahkan gambar bisa di sini. Kita save dulu gambarnya, kemudian baru kita add di sini. Baik. Saya coba yang pertama. Biasanya hanya saya gini aja. Pelan-pelan saja. Seperti ini saja, Bapak Ibu. Dan ini cepat. Ini untuk soal, kemudian ini untuk option A. Tanpa kita berikan A, B, C, D-nya ya. Jadi seperti ini saja. Atau kita ketik ulang. Kalau saya saya ketik di luar lalu saya kopikan di sini. Itu tergantung dari nyamannya Bapak Ibu aja sendiri. Kemudian di sini ada waktu yang dibuat untuk mengerjakan ini. Berapa detik dalam detik ini, kemudian minutes. Biasanya standarnya 30 detik. Tapi kemudian apabila waktunya penjenengan set untuk 60 seconds, 60 seconds, tidak ada masalah. Saya buat yang standar aja ya. Baik, di sini. Kemudian kita berikan, misalnya butuh gambar ya di sini, butuh rumus matematika juga di sini. Kemudian kita berikan jawabannya. Bergerak adalah salah satu dari ciri makhluk hidup, kelemahan makhluk hidup, makanan makhluk hidup. Oke. Kita klik saja untuk jawaban yang benar. Setelah sudah, kita save. Baik. Jika sudah, ini adalah questions number 1. Dan add new question lagi, new questions lagi, kita tambah lagi. Questions 2. Kita masuk lagi seperti ini sampai dengan kita menginginkan berapa soal. Biasanya saya seperti itu, daripada saya harus
menulis di sini. Saya lebih suka di sini edit gitu aja. Tinggal edit. Tapi itu untuk nyamannya Bapak Ibu semuanya. Ini kan kalau kita sudah terbiasa kan cepat. Dan saya ini kurang terbiasa. Baik. Organ gerak pada hewan diantaranya berguna untuk jawabannya kita klik, waktunya, butuh gambar, butuh rumus matematika di sini. Jika sudah kita save. Kita tambah lagi, saya akan contohkan sampai dengan 3 saja ya. Baik. Di sini sudah. Apa ini? Organ gerak pasif pada hewan. Kita klik jawabannya. Kemudian save. Misal nih kita butuh gambar ya. Kita tinggal tambahkan di salah satu soalnya. Di sini ketika ada kita kekeliruan dalam membuat soal, kita bisa edit terlebih dahulu, baru kita mungkin tambah gambar atau rumus atau salah jawaban, tambah waktu di sini. Kemudian kita save. Baik, saya contohkan 3 dulu di sini. Setelah selesai, kita done. Baik. Lalu bagaimana pengoperasiannya untuk kuis yang sudah kita buat pada Quizizz? Di sini ada 2 pilihan, play live, langsung dikerjakan atau dimainkan waktu itu juga, atau assign homework untuk PR. Baik, saya akan mulai. Kita coba untuk play live. Kalau untuk play live di sini ada beberapa pilihannya. Di sini, ini kalau kita assign untuk kelas yang sudah kita buat, kita bisa select. Kemudian di sini, karena di sini empty, jadi tidak ada kelas yang saya buat sebelumnya. Jadi biasanya saya play live atau homework gitu aja, terus saya berikan kode. Ini student attempts. Ini unlimited biasanya. Ini bisa disetting 1 kali, hanya mengerjakan 1 kali, 2, 3, 4, 5, atau unlimited sampai mereka tak terbatas. Nah, ini. Kemudian show answers in game. Bisa di setting. Kalau saya memilih off. Kemudian show answers post game. Ini biasanya pertanyaan akan direview di akhir. Di akhir nanti untuk beberapa pertanyaan salah akan dimunculkan lagi, gitu ya. Nah, ini gameplay setting. Di sini timer ada, shuffle questions, iya, shuffle answer questions. Ini redemption question, ini allow students to re-attempt a few incorrect questions. Ada beberapa jawaban yang salah, itu bisa direview kembali dan siswa mencoba kembali. Ini hanya setting untuk beberapa, ini tergantung guru biasanya. Dan ini meme nanti. Kalau saya pilih select random. Baik, continue. Ini untuk play live. Maka jika kita play live, itu kita akan mendapatkan kode di sini. Jadi ini bisa kita share Google Classroom, juga langsung bisa ke Twitter, banyak sekali zoologi, banyak sekali. Atau kita copy link kemudian kita berikan link, sehingga siswa dapat langsung mengerjakan Quizizz, masuk ke Quizizz kita ketika
ketika kita berikan link ini, ketika link ini diklik, mudah sekali. Atau kita share kodenya, atau kita share kode. Kalau kita share kode, ini kita start dulu. Nah, karena ini di sini belum ada, kita gamenya ini kita share atau kita screenshot, kita berikan ke siswa kita. Siswa bisa langsung join quizzes, join. Nah, di sini ada join a game, quizzes. Kita masukkan ini, kodenya ini 293325. Atau kita join lewat handphone juga bisa, kita join lewat laptop juga bisa. Baik, kita masukkan 293325. Gabung. Ini perspektifnya murid ya. Biasa terserah ya. Ini kita mulai. Nah, karena di sini sudah masuk. Ini kalau kita tidak menginginkan siswanya bisa kita remove. Baik, kita start. Sudah, kita bisa mengerjakan kuis. Nah, di sini. Ini perspektifnya siswa. Kita mulai. Seperti ini. Ini ya, ini perspektifnya siswa dan ini perspektifnya kita untuk saat play live. Saya close dulu. Ketika semua sudah masuk di kelas kita saat kita menggunakan play live, kita bisa end game. Baik, di sini. Kemudian bagaimana dengan assign homework? Kalau assign homework di sini kita bisa menjadwalkan siswa akan mengerjakan PR itu atau tugas itu pada tanggal berapa, pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Kemudian ini juga settingan seperti yang sudah awal tadi saya berikan penjelasan sama. Semisal 26 sampai dengan pukul 8 PM misalnya. Unlimited, oke semua ya. And then kita continue. Ini share link atau kita copy. Ini memakai dengan enter this code kita bisa, atau share link juga bisa. Karena Google Classroom yang masuk itu sedikit, jadi saya biasanya copy link, kemudian saya pastekan di grup, kemudian anak tinggal join langsung, klik dengan link yang saya berikan. Waktu bisa dikerjakan seperti, nah, deadline-nya pukul 8 June 26. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah kita end game. Lalu bagaimana kalau kita menginginkan hasilnya untuk penilaian harian kita yang homework tadi, assign homework tadi, kita bisa melihat. Coba ya, kita kembali lagi nih. Kita bisa lihat di sini, download. Kita download hasilnya yang ada di sini. Nah, ini adalah hasil dari homework yang kita berikan kepada siswa kita. Saya klik dulu. Nah, seperti ini.
Karena tadi saya tidak, yang masuk hanya satu, tidak ada, dan saya juga tidak melakukan jawaban apapun, memberikan jawaban apapun, jadi ada kosong kosong kosong. Tapi di sini nanti ada namanya, kemudian masuk dia salah di nomor berapa, kemudian dia benar di nomor berapa, itu nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Saya tutup dulu. Nah, kita bisa print langsung atau kita bisa hapus untuk memulai ulang. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial membuat quizzes yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kita agar penilaian yang kita lakukan menjadi lebih menyenangkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.